Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah memasuki ibadah minggu biasa ke-20 dengan tema khotbah pikiran Tuhan tak terselami. Puji nama Tuhan dan terus memimpin kita ke dalam seluruh rancangannya yang mulia. Bagi Dia segala hormat, pujian dan kemuliaan di atas segala karyanya yang ajaib. Mari untuk mengawali ibadah ini, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, telah kita landaskan ibadah kita dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Dipersilakan. Firman Tuhan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanku bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Hidup kita orang percaya harus patuh pada kehendak Allah Bapa di surga, karena Dialah yang berkuasa atas hidup kita di atas segalanya. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 389, bait 1 sampai 3. Besarlah kasih Bapa-Ku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah benar-benar mengasihi Allah dan sesama dengan penuh hati, dengan dilandasi firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jemaat yang terkasih, ketika kita mendengar firman Tuhan tadi, kita harus memeriksa hidup kita. Sudahkah kita mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh? Kalau belum, mari kita mengakui segala kekurangan kita di hadapan Tuhan dengan penuh penyesalan. Jemaat, hening sejenak untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, inilah pengakuan dosa kami di hadapan yang kami akui di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyatakan pengakuan dosa kita dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33 bait yang pertama. Saudara-saudara, marilah kita terima berita anugerah yang kita terima dari kitab Nabi Yesaya pasal 55, ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikianlah, "Baiklah, orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita bersama respon firman Tuhan dari Kidung Jemaat 362 pada bait yang pertama. "Aku milikmu, Yesus Tuhanku." Mari bersama-sama kita berdoa, kita menyiapkan diri untuk mendengarkan firman Allah.
Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk saat ini. Hari Sabat pemberian Tuhan kami sungguh hargai sebagai panggilan-Mu. Bersama kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengakui kelemahan kami. Bahkan anugerah Tuhan dilimpahkan pada kami yang kembali bahkan datang kepada-Mu dengan hati yang hancur. Terima kasih Bapa untuk saat ini. Kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kau yang boleh berbicara. Roh Kudus pimpin hamba-Mu dengan seluruh persiapan. Dan hamba-Mu juga mohon berkat Tuhan untuk juga setiap warga jemaat yang sudah hadir. Mereka pun boleh mendapatkan berkat kekuatan rohani dan topangan untuk menjelang hari esok yang penuh harapan dengan berbangun pada firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, mohon berkat Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang kita terima dari Injil Matius pasal yang ke-15. Ayatnya yang ke-21 sampai ayat 28. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, "Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jemaat terkasih dalam Kristus, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Selamat pagi, saudara-saudara sekalian terkasih. Salam. Kita bersyukur oleh karena kemurahannya yang membuat kita ada sampai hari ini. Saya yakin saudara-saudara semua sehat, kuat, dan bahkan berbahagia, bahkan diberkati Tuhan. Amin, saudara-saudara ya. Kita bersyukur di tengah persoalan apapun, kita bisa bawa semuanya kepada Allah. Allah yang punya segalanya di atas segalanya. Saudara-saudara, kita akan dipandu dengan satu tema, pikiran Tuhan tak terselami. Saudara-saudara terkasih, seperti dalam Yesaya pasal yang ke-55, ayat yang kita baca tadi, ayat 8 ya, bahwa apa yang menjadi rancangan Allah, itu rancangan Dia sendiri, bukan rancangan kita. Dan Dia punya rancangan yang terindah buat hidup ini. Saudara, kalau kita teks yang kita baca hari ini dengan firman yang sudah sering kita dengar, dalam perikop ini kita melihat sepertinya Tuhan Yesus begitu acuh kepada sebuah permintaan dari seorang yang sangat butuh pertolongan dan persoalan yang sangat berat. Dikatakan anakku yang perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara, kata sangat menderita itu berarti dia sedang butuh pertolongan segera. Jangan biarkan anakku itu menderita terus-menerus.
Saudara, kelihatannya bahwa perempuan Kanaan ini tentu sudah kemana-mana. Ya. Sudah mencari solusi apapun yang mungkin dirasanya bisa menyembuhkan anak. Tapi ketika dia mendengar Yesus, saudara melihat ketika Yesus dalam proses memberikan makan 5.000 orang. Kemudian memberikan juga penglihatan sekaligus pengalaman berjalan di atas air. Dan sebelum menyembuhkan, sebelum beri makan 5.000 orang, Yesus memberikan apa? Kesembuhan bagi banyak orang sakit. Kemudian buat mujizat bagi para muridnya. Kali ini, saudara, tidak seperti biasanya. Bahkan kita melihat hal yang sangat dilakukan begitu tidak menampilkan wajah yang ramah. Tidak menampilkan sosok Yesus yang seperti dilihat oleh para murid, di mana langsung memberikan kesembuhan. Bahkan tergerak hatinya oleh belas kasihan memberi makan 5.000 orang. Itu dilakukan, dan bahkan saudara, untuk satu orang ini, kita bertanya, apakah karena dia orang Kanaan? Apakah karena dia bukan orang Israel? Nah saudara, kita melihat, kalau kita cermati, ya, ini merupakan satu pengalaman yang sangat berat buat perempuan ini. Ia dalam kondisi yang sangat putus asa, datang kepada Tuhan yang biasanya ramah, kok begitu? Nah tentu saja secara manusiawi perempuan ini bisa mengatakan, kok Tuhan begitu ya? Kok Yesus jadi begitu ya? Kok tidak ramah dengan saya ya? Kok aku tidak disambut seperti orang-orang lain? Malah dimengatakan bahwa dia datang hanya untuk satu bangsa, aku datang dikatakan kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Aku ini siapa ya? Saudara, pasti itu yang ada dalam kehidupan perempuan Samaria ini, perempuan Kanaan ini. Nah saudara, Alkitab mengatakan bahwa mencatat perempuan ini juga waktu ia sudah tidak dianggap. Bahkan ia tetap ada di situ. Dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dalam bahasa Jawa dengan ungkapan Gusti kalau nyuwun tulung. Satu kalimat pendek, frase yang mungkin dari rangkaian dari semua yang diungkapkan, dia simpulkan, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi apa jawab Tuhan? Saudara, kita lihat ayat 25-26. Tidak baik memberikan roti bagi anak-anak dan memberikannya kepada anjing. Saudara, kalau sampai Tuhan berbuat begitu, ini satu bentuk mungkin sangat kasar. Bahkan sesuatu yang mungkin harusnya tidak terungkap. Lalu kita bertanya, ada apa di balik itu? Nah, saudara, dengan jawaban Tuhan Yesus yang tidak mengenakan, bisa saja perempuan Kanaan ini harus pergi. Lah, sudahlah. Gue ngapa sih ya? Merek maring Gusti ya, kayak gie anane. Untuk apa sih ya? Bisa begitu. Nah, saudara, kalau kita lihat bahwa ungkapan bahkan jawaban Yesus yang tidak mengenakan, bahkan dikatakan tidak baik, ya. Berikan roti yang disediakan anak dan bahkan berikan kepada anjing. Nah, saudara, jawaban Yesus tidak mengenakan, ya, bisa saja juga membuat perempuan ini juga pergi, dan bahkan sekali lagi bahwa Engkau Tuhan yang pilih kasih. Engkau Tuhan yang tidak adil, bisa begitu. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, namun kita melihat dia tetap bersikap dan berkata, Tuhan, benar bahwa anjing itu mengambil remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saya merenungkan sebagai orang yang pernah punya persoalan apapun, ya kita semua nelangsani. Ya, biarlah Tuhan, gak apa-apa. Remah-remahnya juga saya bisa ambil untuk saya makan, kalau saya dianggap sebagai anjing. Saudara, sikap rendah hati ini mungkin bisa membuat kita menangis gerintas. Bahwa ternyata sikap rendah hati itu sesuatu yang sangat mahal. Dengan mengatakan bahwa
Enggak apa-apa Tuhan. Remah-remah itu akan saya ambil dari meja Tuhannya. Nah, saudara-saudara, kita belajar apa di sini? Perempuan ini adalah orang yang fokus pada permintaannya untuk anaknya. Dia tidak pikir hidupnya diapakan. Bahkan dia tidak pikir hidupnya akan diapakan waktu dia sowan kepada Tuhan. Waktu dia datang kepada Tuhan. Dia sudah tahu. Tuhan sudah tahu bahwa ternyata dia sudah kemana-mana. Sudah pergi kemana. Karena orang Kanaan ini adalah orang yang menolak. Bahkan juga negeri Kanaan, mengapa semua dimusnahkan pada zaman Yosua? Mereka sudah tidak mendengar suara Tuhan lagi. Mereka lebih pilih menyembah berhala. Sisa-sisa umat Israel, zaman Rahab memang indah mungkin keturunan Rahab. Yang ternyata masih dalam catatan umat Israel, termasuk Yesus. Mencatat bahwa orang-orang Kanaan adalah orang yang tidak menyembah Tuhan. Nah, fokus kepada Tuhan meminta untuk anaknya adalah satu yang sangat penting. Dirinya diapakan, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan akan memberikan kesembuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat pergumulan wanita sangat berat. Lalu saudara, di tengah-tengah situasi ditolak semuanya. Datang sudah diacukan. Bahkan diusir lagi. Bahkan muridnya juga ikut mengusirnya. Lalu kemudian dianggap tidak pantas, bahkan juga disamakan dengan binatang. Lalu kita sekarang melihat endingnya apa, saudara? Dari pergumulan perempuan Kanaan ini. Atas juga ketekunannya. Dan bahkan kegigihannya. Imannya kepada Kristus. Saudara, endingnya luar biasa. Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pujian Tuhan Yesus ini, "Hai ibu, besar imanmu," tentu saja mengagetkan. Sekaligus juga membuat perempuan ini sangat bahagia. Karena dari tidak dianggap, bahkan tidak dipedulikan, namun kemudian ia disebut orang yang besar imanmu. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, persoalan apa yang sedang kita hadapi saat ini tentu saja kita hadapi harusnya bersama dengan Tuhan. Saudara, kita belajar dari pergub ini, paling tidak kita bisa belajar 4 hal. Bahkan pelajaran yang sangat indah buat kita sekalian dari wanita ini. Yang pertama, selaku orang percaya, kita harus sungguh seketika kita ada persoalan, kita harus segera datang kepada Tuhan. Dan bukan kepada pribadi-pribadi yang lain. Katakanlah dukun atau paranormal. Nah, tentu saja kita tidak demikian. Waktu saudara dan saya ada masalah, ya kita bergumul. Kita bergumul keras. Kalau orang di luar sana ada persoalan apapun bentuknya, kelihatannya memang tidak langsung Tuhan. Mendengar dari sana sini, oh di sana ada pertolongan, sini ada, situ ada, sebagainya. Saudara-saudara, ini satu pelajaran luar biasa. Wanita punya masalah, memang sudah pernah kemana-mana, tapi ia sungguh fokus. Ia datang kepada Tuhan. Bahkan untuk sharing kepada Tuhan. Dari saudara-saudara kalian, kalau kita melihat dalam khotbah Tanggap Minggu ini, kita melihat bahwa saran-saran kita di dalam minggu ini, di dalam menjelang masukan pekan pendidikan Kristen, khususnya di tahun 2020, yang sifatnya memang juga akan dipakai sebagai sharing di tahun ini tentang pergumulan kita. Ketika ada persoalan, entah itu suami atau istri, pergumulan apapun mungkin yang sedang dihadapi, jangan datang pada orang yang salah. Jangan sharing kepada orang yang mungkin saudara anggap bisa mendengar. Tapi akhirnya saudara-saudara yang terjadi apa? Seringkali salah langkah. Datang kepada Tuhan, ngomong kepada Tuhan. Entah jawabannya iya, tunggu atau tidak, saudara sudah melakukan satu yang tepat. Yang kedua, selaku orang percaya harus siap masuk dalam ujian yang Tuhan adakan.
Nah, saudara, ujian yang Tuhan adakan seperti apa? Ya, saudara, bisa saja doa kita dijawab hari ini, ya. Tapi ada yang dijawab tunggu. Sampai sejauh mana, bahkan sebesar apa imanmu, bahkan kesungguhanmu kepada Tuhan. Kita belajar dari peneliti ini. Kesungguhannya benar diuji. Ia datang ditolak, bahkan diusir, bahkan dianggap nggak pantas, bahkan dianggap apapun, silakan. Ia masuk dan ujian dan dia menang. Apa saudara? Dia menang, dan karena apa? Dia tetap fokus kepada Tuhan. Seringkali saudara, waktu kita berdoa dan doa kita belum dijawab dan ada persoalan, kita sudah inginlah, ke sana sajalah. Saudara-saudara, tidak. Dia menang dalam sebuah ujian yang sangat besar. Maka dia mengatakan, besar imanmu, jalan kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ini satu bentuk pengajaran yang kita bersama sedang hadapi tentunya di COVID-19 ini. Kita sedang menghadapi berbagai macam bentuk ketakutan, apa sajalah ketakutan kita. Termasuk saya. Dan kita waspada. Waspada itu bijaksana di semuanya. Namun di balik waspada semua yang ada, jangan sampai menenggelamkan iman kita dan ujian yang sedang kita hadapi ini, lalu kemudian rampunglah. Bahkan kita dikatakan, ya di mana imanmu? Nah, saudara-saudara, yang ketiga, selaku orang percaya kita harus tetap berdoa. Menyembah Tuhan yang sudah berjanji akan menyertai kita, bahkan pasti akan menolong kita. Saudara, waktu wanita ini datang kepada Tuhan, menyembah Dia dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Sudah ditolak masih menyembah, saudara-saudara. Enggak mungkinlah, ya. Sudah ditolak masih menghargai Tuhan. Enggak mungkinlah secara akal. Pergilah ke tempat lain. Enggak. Dia tetap fokus dan bahkan menyembah Tuhan. Nah, saudara, selaku orang percaya, jangan sampai kita menyembah Tuhan kalau kita diberkati, kita lurus, dan kita semua katakanlah tidak ada masalah. Justru dalam persoalan kita hadapi, kita tahu andalan kita hanya Tuhan. Jangan sampai kita menyembah Tuhan karena berkatnya berlimpah-limpah, semua sehat, kuat, semuanya tidak ada masalah. Baru, wah luar biasa Tuhan, hebat Tuhan, ajaib Tuhan. Tidak, saudara. Di dalam keadaan sehat, kuat, ya, bahkan semuanya sehat atau kuat dan sakit maksud saya, dan bahkan apapun bentuknya, harusnya kita tahu Tuhan disembah di atas segala-galanya. Maka Paulus mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dihendaki Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, mari kita lihat terakhir ya, bagian 4, pelajaran keempat. Selaku orang percaya, kita harus juga beriman dengan segenap hati, karena kita percaya kepada Kristus Yesus. Dan sampai dia mengatakan, hai Soekarmo, besar imanmu. Ya. Hai Pak Iswanto, besar imanmu. Semua kita disebut namanya. Betapa bangganya. Kalau Yesus pernah mengatakan, kalau kamu punya iman sebesar biji soi saja, kamu bisa memindahkan gunung ini ke tempat lain. Tapi saudara, waktu kita punya kesungguhan, dan teks ini bicara apa? Yang kita kerjakan. Waktu kita masuk dalam ujian dan kita lolos, Tuhan berkata, besar imanmu. Saudara, ini satu hal yang sangat penting. Watak di mana kita sedang berbicara, bahkan bergumul apapun bentuknya. Yang kita hadapi, masa-masa sulit, semua orang merasakannya. Masa-masa orang menghadapi persoalan, di mana kita juga tidak mudah melakukan banyak aktivitas, semua orang mengalaminya. Namun apa yang harus dilakukan oleh orang percaya? Kita tidak bisa lari kemana-mana, selain kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara ya. Kita harus benar mengaminkan ini. Belajar dari wanita ini. Dan kita lihat juga, janji Yesus Kristus mengatakan dalam Yohanes pasal 14, ayat 13, mengatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara-saudara, janji ini harusnya menjadi pegangan hidup kita sekalian. Bahwa waktu kita masuk dalam satu ujian, datang kepada Tuhan, ya bersyukur luar biasa ketika doa kita dijawab ya. Tapi kalau doa kita dijawab tunggu, saudara, kita harus bertahan. Dan jawaban untuk wanita ini tunggu. Tapi endingnya luar biasa, besar imanmu. Lalu bagaimana kalau jawaban kita, doa kita dijawab tidak? Saudara-saudara, mungkin doa kita salah.
Yang kita doakan, yang kita minta itu hanya untuk menghambur-hamburkan berkat Tuhan. Pasti Tuhan nggak berikan. Maka fokuslah. Berdoa bahkan minta kepada Tuhan apa yang kita butuhkan. Bukan hanya untuk diri sendiri, untuk orang lain. Maka doa sahabat kita setiap malam, saya mengajak saudara-saudara bagaimana kita berdoa, memberkati orang lain. Bahkan memberkati diri kita, bahkan kita bertumbuh dan kita menjadi orang percaya yang mengalami Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mari bersama-sama kita hayati hidup ini. Di tengah pergumulan apapun, di keluarga, pekerjaan, bahkan di bangsa ini, di hutnya yang ke-75 kita bersama hayati, bahkan tidak semeriah tahun-tahun yang sudah kita jalani. Namun kita bersama, di masa sulit kita alami bersama. Dan masa senang kita alami bersama. Dan kita sedang dan sudah kita rasakan. Dan mari bersama-sama belajar dari wanita ini. Atau perempuan Kanaan ini. Yang ternyata dipuji Tuhan. Hai ibu besar iman. Dan Tuhan pun akan memberikan pujian kepada saudara-saudara. Lalu saudara menang dalam ujian. Besar imanmu. Jadilah kehendakmu. Yang jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Tuhan menolong saudara dan menuntun saudara untuk hidup. Bahkan menaruh harapan kepada Tuhan. Dengan segenap hati. Amin. Mari bersama kita. Hening sejenak untuk kita menyiapkan diri untuk mendengarkan. Bahkan menyampaikan firman. Menyampaikan juga doa syafaat di hadapan Allah. Mari bersama menaikkan syafaat di hadapan Allah. Firman Allah sungguh memberikan kepada kami pengajaran. Selaku orang percaya, biarlah Tuhan kami akan boleh dengan cepat datang kepada Tuhan untuk menyampaikan setiap pergumulan kami. Selaku orang percaya kami, biarlah akan boleh masuk dalam ujian yang Tuhan adakan. Dan kami menang. Selaku orang percaya kami akan tetap fokus pada permintaan yang kami inginkan. Selaku orang percaya, biarlah kami akan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh percaya bahwa janji Tuhan bisa dipercaya. Janji Tuhan iya dan amin. Dan biarlah kau akan menolong warga jemaat Tuhan dalam setiap pergumulan apapun. Akan boleh menjadikan Kristus di atas segala-galanya. Dan kami percaya engkau bersama-sama dengan setiap warga jemaat Tuhan satu persatu di GKJ Arjuna. Doa khususnya pergumulan anak-anak masih sekolah di masa daring ini. Memang banyak orang tua yang mengeluh dan bahkan dari segi tingkat kesulitan, dan jaringan yang mungkin kurang lancar, bahkan juga biaya hidup yang tidak mudah. Semuanya sedang dipertaruhkan kepada Tuhan. Dalam juga masalah ekonomi yang dihadapi, tidak seperti dulu waktu sebelum juga ada corona. Tuhan ajar kami bertahan, bahkan masuk dalam ujian yang Tuhan adakan. Kami percaya Tuhan pelihara dan merawat kami. Berdoa juga Tuhan setiap langkah hidup, iman kami semakin hari, semakin tumbuh, berakar dan berbuah, bahkan menyenangkan hari Tuhan. Bagikan juga kami terus akan berpokok pada pokok anggur yang benar. Kami ranting yang akan menghasilkan buah yang indah di hadapan Tuhan. Berdoa bagi bangsa Indonesia juga, yang ke-75 ini dengan kondisi yang sangat berbeda. Biarlah seluruh bangsa Indonesia merayakan dengan sukacita, bahkan secara pribadi, lebih pribadi, mengisi kemerdekaan dengan hal yang baik. Orang yang sedang jahat bahkan merancang bangsa ini untuk sungguh-sungguh juga tidak hal-hal yang tidak baik. Dan mereka juga merancang hal-hal yang buruk. Tuhan ingatkan mereka untuk bersyukur untuk kemerdekaan bangsa yang dicintainya, dan negeri ini. Demikian Tuhan akan menolong, memberkati juga untuk semua karya bangsa ini dengan juga memberantas, menghentikan COVID-19 atau virus corona. Dengan juga menciptakan juga vaksin. Kau berkati agar vaksin yang juga buat nanti akan menyelamatkan bangsa kami dan seluruh warga Indonesia. Dan kami percaya Engkau berkati para dokter, perawat yang bekerja di rumah sakit, bahkan seluruh jajarannya. Berikan kesehatan kekuatan karena mereka dekat dengan virus dan bahkan juga kuman-kuman yang ada. Dan keluarganya juga berikan kekuatan kesehatan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan untuk majelis gerejamu, seluruh juga komisi yang ada. Untuk juga merawat dan bahkan iman secara pribadi, bahkan bertanggung jawab untuk juga merawat iman jemaat. Berikan kami kesungguhan hati melayani.
di dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa kami, menyerahkan hidup kami, sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama memperbaharui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah memberikan persembahan kepada Tuhan saat kita memasuki tempat ibadah dengan dilandasi firman Tuhan dari Yesaya 12 ayat yang keempat dan yang kelima, yang demikian firman Tuhan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah pada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 235 pada bait yang pertama dan yang keenam, sebagai ucapan syukur kita kepada Allah yang telah memberkati kita. Mari kita bersama-sama membawa persembahan ini ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur atas berkat-berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami dari hari ke hari.
Dan saat ini Tuhan, kami mempersembahkan dari berkat-berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan kiranya Engkau berkati Tuhan persembahan yang kami berikan dengan ketulusan hati kami ini. Dan kiranya Tuhan dapatlah menjadikan berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Dan berkati juga Tuhan bagi yang mengelola persembahan ini, memberikan hikmat Tuhan sehingga bolehlah mempergunakan persembahan ini dengan baik. Kami percaya Tuhan akan selalu menyertai dalam kehidupan kami, setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, bila sebentar kami akan undur dari tempat ini, mengakhiri ibadah ini. Engkau sertai kami Tuhan, tuntun kami dalam perjalanan kami, sehingga kami boleh sampai di rumah kami dalam keadaan selamat. Dan berkati Tuhan setiap kegiatan kami pada hari ini. Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini, hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu dari nyanyian Kidung Jemaat 416 pada bait yang pertama sebagai nyanyian pengutusan kita, Tersembunyi Ujung Jalan. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, tetap melekatlah kepada Tuhan dan jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.